pemberitaan dari ke-12 murid katanya. Tolong tunjukkan, silakan. Ya, itu saudara bisa lihat di ini Kisah Para Rasul. Itu kan Lukas kan bertemu dengan Paulus tuh. Alamak. Ya kan? Nah, di sana mereka mengabarkan kebenaran Injil, ya kan? Kebenaran Injil. Jadi ke-12 murid di sana itu Paulus. ada Petrus, dengar dulu. Ada Petrus. Di mana Lukas bertemu dengan Petrus? Silakan. Kisah Para Rasul bab berapa? Di sana kan mereka melayani sama-sama, saudara. Di mana murid Yesus bernama Petrus ketemu Lukas? Tolong Anda tunjukkan. Ini jatuhnya nanti saya nggak bertanya nih. Ini dia akan tanya terus, saya tahu. Oh, enggak. Ini bagian dari supaya Lukas 1 sampai Lukas 24. Anda tidak bisa menunjukkan kesaksian murid Yesus kepada Lukas. Anda masuk ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasul 28. Saya minta tunjukkan di mana murid Yesus bertemu Lukas. Silakan. Silakan, Bang. Kalian mute ini diskusi kayak apa nih? Jadi nggak berbobot dong roomnya. Oh, Ancale Pawota. Kau tunjukkan aja dulu di Kisah Para Rasul 1 dari bab 1 sampai bab 28. Saya jawab ya. Di mana murid Yesus pernah bertemu dengan Lukas sebelum mulutmu kurobek sampai kuping. Tunjukkan. Santai Bang Suma, santai aja. Bagaimana mau santai? Anda itu kayak bersandiwara. Tunjukkan kepada kami di sini di mana murid Yesus pernah bercerita kepada Lukas. Di mana itu? Saya jawab. Lukas pernah bertemu dengan Paulus. Alamak. Dengar dulu. Nah, Paulus pernah bertemu dengan Petrus. Nah, coba kamu tunjukkan. Sabar. Begini caranya orang berbicara mengenai kebenaran. Coba kau tunjukkan apa kata Petrus terkait apa yang ada di Yesus kepada Paulus. Dan penyampaian Petrus kepada Paulus ini disalin oleh Lukas. Silakan. Tunggu orang selesai jawab dulu, Bang Sumani. Sudah terjawab. Anda sudah menjawab. Lukas bertemu dengan gurunya Paulus. Paulus bertemu dengan Petrus. Sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk itu. Saya belum selesai menjawab. Anda bilang sudah selesai gimana? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesaksian Petrus kepada Paulus. Silakan. Mute sekarang. Coba. Saya belum selesai menjawab. Apa kesaksian Petrus kepada Paulus? Bisa diizinkan saya selesaikan dulu. Sudah selesai kan saya bertanya siapa nama saksi? Masih mau kau datang besok? Kan siapa nama saksi? Anda mengatakan Paulus. Padahal saksi yang dimaksud oleh Lukas di dalam catatan Lukas itu adalah saksi seperti yang disampaikan oleh mereka kepada kita, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata ini adalah semula siapa itu? Ke-12 murid. Ternyata Anda mengatakan bukan 12 murid yang langsung ke Lukas, tetapi Paulus. Oke, kita maklumi sedikit. Berarti Paulus yang bersaksi kepada Lukas, sehingga Lukas menulis catatannya. Dari mana Paulus ini mendapatkan cerita? Ada nggak muridnya menyampaikan itu kepadanya? Anda mengatakan Petrus. Oke, apa kesaksian Petrus kepada Lukas yang dicatat kepada Paulus yang dicatat oleh Lukas? Nah, dari Lukas 1 sampai dengan Lukas 24, di mana uraian Petrus atas kesaksiannya kepada Paulus, lalu Paulus menyampaikan kepada Lukas. Di mana itu? Itu PR, ya, Darea PR.
Mantap, kita sapa dulu Gurunda ya. Ada tamu. Halo Eli, Dea, Intan, dan Linda. Monitor ketiganya. Eli, Dea. Eli. Linda. Intan. Gak bersuara? Oke, saya turunkan Ya, dulu. diturunkan. Abang bagian turunkan, aku bagian naikkan ya, biar nggak repot aku. Siap. Intan monitor, Nggak naikkan monitor. aja Bang Ardi lagi. Oh ya udah, aku Oke, naikkan kita ya. turun. Siap. Wah, ini lagi minta naik lagi, Ramis. Kacau. Halo, Bang apa ini? Dli. Moderator juga yang dibawa boleh bantu pilih-pilih teman-teman Kristen yang belum pernah naik ya, Bang Herman. yang belum pernah naik. Bang Herman. DLYY. Ini Bang Herman ya. Halo Bang Herman. Ganteng, profilnya bagus, cakep. Bang Herman Ataung Antaung. Bah. Kok nggak ada orangnya? Kita naikkan lagi. Wah, banyak kali yang minta naik ini. Halo Rita Johan. Siapa ini? Woi. Apa? Pula ini. Halo Rita. User Rita Johan. Saya ini dari tadi bertanya, lu nggak ada yang jawab-jawab ya. Nah, itu arti pemurik itu apa itu pemurik? Pipo yang tahu jawabannya itu, Bang. Rita Johan kita turunkan ya. User 9287. Mas Lele. Sorry, kepencet Om. Oh iya tante. Sorry. Iya bang. Sorry. Salam kenal. Salam kenal ya bang. Oke, sama-sama. Oke, aku dipanggil Om ya. Om Malu orang maco. Sesama Tuhan. Ya kalau om kan bagus, panggil daripada dipanggil tante terus bersalin. Salah pencet abang. Siap. Sorry. Nggak apa-apa bangku. Oke. Bang Juma pernah baca nggak Bang Ardiansa Galatia 2:18? Galatia 2:18. Iya. Itu Paulus pelanggar hukum Taurat. Itu kan membahas tentang, iya betul, isi Taurat, betul. Iya. Saya Terus? baca. Iya, Halo, pelanggar Tok. hukum Taurat. Ya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku Maka? menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Baik. Oke, Toto, Yanji, teman-teman kalau mau tap-tap layar itu minta tolong jangan di bagian apa namanya tanda plus itu ya, jangan di bagian kita di sini. Tolong tap-tap layarnya di bagian kanan sebelah bawah ya, agak di atasnya tanda bagikan itu loh. Nah, tap-tap layarnya di sebelah situ gitu loh. Ini aku contohin, nah gini loh, nah ini kayak gini nih teman-teman. Nggak Ini kelihatan nih. kali. Akhi Indra barakallahu fik. Nah, kayak gini lah. Jangan tap-tap layar di permintaan karena nanti mana nampak. Iya juga ya, nggak nampak ya. Ya pokoknya di situlah. Jangan di atas. Halo Pak Toto, Pak Yanji. Kadirob barakallah. Pak Toto Purwanto. Oke, nggak monitor host Pak Toto host. Indah, saya makan dulu ya.
Iya. Oh, Si siap Hana dulu tadi. dah. Siap Si dulu Hana dah. tadi itu ini ya si Agatha itu. Ah, kurang paham aku. Tapi suaranya kok dilembut-lembutkan kayak gitu ya. Ngeyelnya luar biasa ya. Ya biar kita kasihan. Gitu ya. Iya. Nggak ada yang kasihan di sini, Bang Andi. Nggak ada. Maksudnya itu gue lembutin gini, gue jangan diserang balik, diserang balik pula lagi. Ya gitu maksudnya. Dia pakai hadis dengan terjemahan Google. Iya, Turji. Gelagapan. Dia nggak bahasa Turji atau menangguhkan ya gitu ya. Menangguhkan itu ya, bukan cerai ya. Bukan. Iya, bukan. Itu jelas kok dalilnya. Turji man tasya minhunna. Allahu Akbar. Halo, Dia, Wan. dia pikir kali kita nggak belajar itu baju ikut-ikutin dia. Belajar Bang Andi, cuman Iya. kalau membahas hadits itu kan kita harus masuk ke ranah kitabnya. Kalau di Google itu tidak sama seperti Quran. Al-Quran itu nggak bisa disalah-salahkan, nggak bisa. Tapi kalau hadits, karena itu bukan sifatnya kalamullah, bukan firman Allah, maka Google pun tahu terkadang ya terjemahannya itu sesuai dengan selera yang menulis linknya. Tapi kalau Quran tidak bisa. Makanya ketika kita membahas hadis dari mereka, diupayakan ayat Al-Quran yang berkesinambungan dengan itu apa. Kalau dia bertentangan Al-Quran berarti dia palsu atau minimal hadis lemah. Nah tadi saya menemukan di hadits ini berdasarkan kitab yang kita pelajari, itu ada perawi yang hafalannya lemah. Adalah Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Itu hafalannya itu buruk, jelek. Tidak bisa diandalkan untuk dijadikan hadisnya sebagai sebagai dasar pijakan untuk memutuskan suatu perkara. Apalagi bertentangan dengan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ternyata hafalan beliau buruk, maka itulah mungkin sehingga terjemahannya pun menjadi buruk. Padahal kalau di original teksnya pun tak ada itu, tak ada kata yang dituduhkan tadi sesuai dengan terjemahan itu nggak ada. Menggauli istri-istrimu setelah mereka kau ceraikan itu nggak ada dalilnya. Jadi kita bisa membaca original teks, alhamdulillah, sehingga orang-orang kufur tidak bisa kemudian membodoh-bodohi kita dengan sembarangan gitu. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaik man tasya dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita dibohongi atau ditipu dengan menggunakan link Google yang bisa diedit oleh siapapun. Saya kira begitu sementara, saya makan dulu sambil mendengarkan. Silakan. Mantap. Masya Allah. Kita sapa dulu Bang Andi, Bang Zuma. Siap. Once. Sekali lagi. Once. Oke, host. Loh, ini Pak Toto Purwanto minta naik lagi loh. Tadi disapa nggak ngomong. Pak Toto. Pak. Oh alah. Dek. Bang Ardiansa, mumpung masih banyak penonton ya, saya mau memberikan sedikit imbauan ya, bahwa Silakan Bang Andi. dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita punya Masjid Nur Maulida di kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan. Betul. Insya Allah nanti di sana sebulan penuh kita mengadakan kajian Islam sebulan penuh, buka puasa bersama, sholat tarawih bersama, sahur bersama. Jadi teman-teman yang berada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, silakan bergabung. Bagi yang di luar Sulawesi Selatan, silakan bisa berdonasi atau berinfak sedekah dalam rangka kegiatan di bulan suci Ramadan di Masjid API di Sulawesi Selatan. Anda bisa salurkan infak sedekahnya di rekening Pakasar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara. Nomornya 401 3000 17173. Itu Bang Ardiansyah. Mantap. Dan saya juga ingin menginformasikan juga Bang Handi kalau boleh.
Tidak boleh tapi boleh. Ya sudah, kalau begitu saya informasikan. Teman-teman, saya minta tolong di subscribe channel YouTube saya, Ardiansyah Reaction, baik yang di penontonnya Bang Zuma maupun penontonnya Bang Handi. Ini bukan channel live debat ya, Bang Handi. Maksudnya bukan live, tetapi ini channel untuk menanggapi, untuk mereaksi beberapa pendeta seperti siapa ini? Namanya Bambang Nursena. Ini besok malam jam 19.30 ya, teman-teman. Terus kemudian di sini menyangkal-nyangkal, saya membantah syubhat-syubhat dan juga menarasikan sesuatu yang sesuai dengan data, ya, terutama kritik tekstual. Teman-teman bisa di subscribe kalau nggak keberatan, kalau keberatan nggak usah, nggak apa-apa. Gitu aja. Jangan lupa besok jam 19.30 tayang besok ya, malam. Oke, thank you, gitu aja dari saya. Dan jangan lupa di follow juga teman-teman, ada Bang Handi, Mr. Marwoto itu Bang Handi ya. Silakan di follow, akun saya juga silakan di follow bagi yang nggak keberatan. Ada Bang Blender, apalagi Gurunda Zuma, Bang Baal, dan juga host, terutama hostnya ini, dosen Kristologi. Itu ya. Oke, thank you. Ya, udah subscribe. Thank you yang udah subscribe dan silakan ditonton. Dan di sini teman-teman, di sini ini saya berikan satu contoh. Di dalam deskripsinya ini saya kasih linknya teman-teman ya. Jadi di deskripsi video ini saya berikan link link sumbernya. Jadi teman-teman kalau nanti mau cari rujukan-rujukan misal itu di mana Bang Ardia, ada di sini semua. Di setiap deskripsi videonya tinggal klik linknya, selesai. Bang Ardi, tanya dong linknya kodeks manuskrip ini, manuskrip Quran di mana, ada di deskripsi video ini semua. Oke, gitu aja Bang Handi. Mohon maaf kalau kelamaan. Lanjut. Oke, mantap. Jadi teman-teman yang ingin menonton, jadi beda di sini dengan di YouTube. Ya, kami semua di sini punya YouTube. Bang Juma Julkipli Abbas Official, saya Handi Slebes Channel, Bang Ardiansyah tadi Ardiansyah Reaksi ya, gitu ya. Jadi Ardiansyah Reaction. Ardiansyah Reaction gitu teman-teman. Jadi kalau mau menonton ulang, menonton yang berbeda, silakan nonton di YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau nggak nonton berarti ya tidak nonton. Masa gitu Bang Handi? Ya terus mau dia apa gua? Kalau nggak nonton ya nggak. Iya juga ya. Iyalah. Tapi pasti insya Allah nonton lah. Iya, nonton lah WhatsApp. Oke, silakan Bang Andi. Ada Bang Nicholas kayaknya Kristen beliau. Silakan Bang Andi. Handi Slebes Channel YouTube aku. Handi Slebes Channel. Coba ke sono lagi live nih sekarang. Silakan komen di sana. Di sana teman-teman banyak kok. Pak Nicholas, selamat pagi. Pak Nicholas. Pak Nicholas. Aduh, norak kerungu ya banget dikit. Iya. Minta lo Bang Andi, yang Pak Nicholas ini. Gak biasa sih orang tidur minta. Mau dia apa? Masa orang tidur bisa minta sih? Bisa. Gimana caranya? Ada orang pernah tidur, tahu-taunya bangun di pasar. Ya udahlah, kita turunkan aja lah. Ya. Nicholas, udah ya. Matahari. Molor. Aduh. Ngorok. Turunin aja. Host, Bang Rian turunin host. Matahari juga nggak monitor itu matahari itu. Bang, coba aku tanya sama Bang. Menurut Abang, kalau seandainya tidak ada iblis di dalam diri kita, apakah kita melakukan dosa? Enggak ya Bang? Enggak ya. Nah, jadi kan kita kembali ke penyalipan ini, ya kan? Kalau misalkan Kristen menebus dosa mereka, artinya iblis kan sudah tidak berlaku lagi di mereka kan? Nggak ada lagi kan? Sia-sialah apa yang dilakukan iblis. Seharusnya kalau memang seperti itu, orang-orang Kristen tidak pernah melakukan dosa lagi, ya kan? Kalau memang penyalipan untuk penebusan dosa, kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya kita jangan ganggu iman mereka lah, kecuali diskusi. Ya, enggak. Maksud aku, secara ininya kita bicara. Kalau kira-kira
mereka kan tidak melakukan dosa lagi ya kalau tidak ada iblis. Yang jelas sih, Seharusnya. intinya iblis itu menggoda manusia menikmati surga dunia. Ya, itulah Ya, itu. seharusnya kan gitu kan. Tapi ternyata tidak kan gitu. Oke, lanjut. Kan masing-masing punya tugas. Ya, Tugasnya pensiun iblis sih, ya iblis itu nggak pernah pensiun. Nanti pensiun di iblis itu kalau orangnya itu udah meninggal, pensiun sudah. Itu dia. Kalau iblis itu tapi bisa dia melawan iblis itu kalau akal udah berfungsi, gitu loh. Jadi iblis itu sasarannya orang beriman sebenarnya, targetnya. Sasaran iblis itu orang beriman. Ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan iblis. Bisa berbentuk naik komal, bisa berbentuk manusia, bisa. Itulah. Jadi waspada terhadap iblis yang terkutuk. Kadang juga sasarannya orang-orang yang sudah kafir juga Bang Andi supaya tetap dalam kekafiran gitu loh. Ya Bang itu, Andi. iya maksud saya iblis itu kalau orang udah kafir dia mempertahankan di sana, dia nggak digoda lagi. Bertahan lu di situ, kita udah jadi temen gitu kan. Nah Iya. gitu, itu maksud gua. Ya, oke, kita sapa dulu Bang Kasano. Halo? Bang? Ini ngorok. Aduh, turunin. Ini nama-nama muslim semua di bawah ini. Naikin aja, nggak apa-apa. Siapa tahu ada Loh, yang... loh. Bang Indra Loh. Kurniawan, makasih ya Bang Indra. Wih, Sari Bayao, syukron. Bang Indra, syukron. Wih, aku baru sempat lihat. Kita naikkan lagi teman-teman. Masya Allah, terima kasih yang udah tap layar teman-teman dan juga yang ngasih gift. Barakallahu fikum dan juga jangan lupa ditonton YouTube kita. Ya, kita sapa dulu di sini ada apa ini? NY 012724. Halo. Halo. Loh. Jadi gini Bang Ardi, teman-teman yang sering diskusi gitu ya, hati-hati mereka ini sering membawa hadis melalui Google. Lebih baik tidak menjawab kalau tidak mengerti. Beritahu saja bahwa saya belum menguasai itu, mohon maaf, daripada menjawab. Ini sangat berbahaya tadi. Sekali itu loh kalau apa tadi hadis 4414 itu ya? Iya, betul. Nah itu kalau tidak punya keilmuan seperti Bang Juma menjelaskan, Anda bisa terjerumus bahwa istri yang sudah diceraikan itu bisa digauli. Padahal itu bukan cerai di sana itu. Untuk itu hati-hati sekali dalam menanggapi mereka membawa hadis. Itu jebakan Batman itu. Kalau saya sendiri sih nggak berani menjawab kalau nggak ngerti. Lebih pre-memori aja dah. Karena memang saya bukan ngerti hadis terlalu jauh seperti itu ya. Berikan kepada ahlinya. Lebih baik disimpan jadi pekerjaan rumahnya. Nggak usah malu bahwa saya nggak tahu. Daripada menjawab salah. Betul apa betul Bang Erdi? Betul sekali itu. Itu benar itu. Karena Islam kita sebagai orang Islam kita tidak diajarin untuk mengatakan sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Saya pun kalau nggak ngerti misal ditanya anak sorof nggak tahu langsung jangan tanya saya kalau itu. Tanya para ustadz gitu. Jangan tanya saya. Gitu teman-teman. Saya hanya tahu sesuatu yang saya pelajari. Gitu teman-teman ya. Saya tahu sesuatu yang saya sudah cari tahu, itu saya tahu itu. Gitu. Yang sering dia bawa itu tadi, itu satu yang sering menggauli binatang boleh, itu sering tuh dibawa-bawa itu Bang Ardian saya itu. Ya, banyak Nah, kali itu. Hati-hati itu. Tentang Maria Kiptia juga, matahari tenggelam di lumpur hitam, Nabi Muhammad menikahi Aisyah, gitu kan. Ya itu.
Nabi Isa wafat dan bangkit. Itu kan mereka terjemahkan, mereka pahami udah wafat ya berarti ya. Apalah ini. Siapa yang diam batuk? Ada yang batuk? Kayaknya mau bicara dia. Ya silakan. Batuk doang kali. Yang baru naik silakan bicaralah. Gak usah disebutin namanya, yang mau bicara silakan. Yang baru naik. Kok naik doang gak ngomong ya? Iya tuh. Jadi kan aku pun penasaran ya, kenapa Kristen ini kok sangat membenci Islam sejarahnya ya kan, membenci Nabi Muhammad. Aku cari tahu lah, menghina. Padahal Nabi Muhammad dulu begitu toleransi sama mereka ya kan. Bahkan kalaupun ada yang kafir jinni, apabila kita mengapain dia tidak menyerang, tidak diakui sebagai umatnya. Ternyata aku membaca kebencian mereka ketika Nabi Muhammad membawa dalil surah An-Nisa itu, bahwasanya Isa tidak disalib, tidak pula dibunuh. Nah, dari situlah rupanya mengatakan mungkin petinggi-petinggi dari pihak Kristen Romawi, disitulah makanya timbul fitnahan terhadap Nabi Muhammad. Entah apa-apa dibilang. Jadi memang benar, kita buktikan. Contoh tanya sama Oten, Yesus nggak disalib, marah orang itu, marah. Dimakinya pun kita mau dimakinya. Kepala bapak kau Yesus nggak disalib katanya. Enggak jelas. Pertanyaan sama Kristen, Yesus nggak disalib, betul. Aku bolak-balik aku tanya, Yesus nggak disalib, salib bilang kalau aku pijak kepala kau, begitulah. Berarti memang mau mereka tuh Yesus mati ya, parah kali bah. Bolak-balik tanya sama Kristen, pasti ngamuk kalau bilang nggak disalib. Jadi itulah Nabi Muhammad bawa Al-Quran, bahwasanya Nabi Isa tidak disalib, makanya timbul fitnahan sampai sekarang. Itu rupanya penyebabnya. Padahal di dalam ajaran mereka kan sering kita dengar ajaran kasih. Kalau ajaran kasih itu nggak ada kebencian sebenarnya. Itu loh. Tapi ajaran kasih itu kan hanya untuk Bani Israel, Bang. Markus 12:29 itu kan dirunut tuh. Dengarlah ya orang Israel. Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia. Itu kan runut. Itu Bani Israel bukan Toten. Ada juga dia di PB, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Tapi kayaknya sulit dipraktekin di dalam hal diskusi gitu. Tahu kali lah pinter Toten. Intinya di ajaran Islam itu nggak ada ajaran kebencian. Kita paling toleransi kok. Buktinya ada ayat toleransi di Al-Quran. Itu yang berakhir dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi agamamu, bagi kami agama kami gitu. Nggak ada itu ajaran kebencian dalam Islam. Coba tunjukin. Siapa sih ini? Pada naik tidur ya? Siapa tidur ini? Kenapa ya? Waduh. Apa sih? Bang Blender gantian dong. Sapa-sapa tamu Bang Blender saya naikkan. Mau majang? Wih, kenceng kali, Bang. Itu biasa sengaja Bang. Iya, Ardi. iya. Mereka sengaja naik. Betul. Lanjut. Teman-teman di bawah yang belum follow kami, yang belum ya, silakan follow kami. Ada Mr. Marwoto, ini Bang Handi, ada saya, ada Gurunda Suma, ada Bang Blender, Bang Baal. Yang mau aja silakan follow. Yang sudah follow terima kasih. Yang keberatan nggak mau follow juga saya terima kasih. Intinya saya doakan antum semua sehat selalu ya. Baik yang follow maupun yang tidak. Oke, thank you. Lanjut. Ya, Dani Joet, monitor. Dani, ngorok semua bah. Dani, Alius Jamal, Alius,
Ya, yang Kristen, yang Kristen. Udah nggak ada lagi nyali Kristen, udah. Sampai di sini. Oten. Semak segitu saja. Merdi. Merdi monitor. Merdi. Merdi. Alex Komang. Alex. Ya. Alex. Ya. Alex. Ya. Alex. Itu Bang Ardi yang jawab malam aja. Aduh. Daripada nggak ada yang Kirain jawab. orangnya tadi. Aduh. Nyoh, nyoh. 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 Ya. Aduh. Ya. Jadi memang ya tugas iblis itu tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Itu iblis ya. Nah, jadi dosa yang tidak terampunin atau tempatnya nanti kekal selama-lama di neraka adalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Maka dari itu, iblis menyesatkan manusia untuk menciptakan sebuah agama agar orang-orang tersebut mempersekutukan Tuhan dan bisa bersama-sama dengan iblis nanti di neraka kekal selama-lamanya. Nah, itu dia Ten. Jadi mereka semua menyesatkan manusia agar tidak menuhankan Tuhan yang benar. Karena dasarnya adalah Tuhan itu Esa Tunggal, satu pencipta alam dan bumi. Monitor, nyoh. Nyoh. User. Aden. Ya, jadi memang kalau dipikir ya, kita laki-laki Ten kan gunakan akal lah ya. Kalau berbicara akal, masuk akal enggak Tuhan mati? Kadang-kadang aduh macam enggak punya akal lu tengok. Cuma sejarahnya inilah penyembah dulu banyak penyembah, cuma satu-satunya nih paling kejamnya Kristen inilah menyembah Tuhan, dibunuh, dikutuk, ditelanjangi. Dulu banyak penyembah tapi tidak sekejam mereka. Maka terlalu kejam, Tuhan dibunuh. Nah giliran mereka disuruh coba kau kayak Yesus dibuat. Ketika kau mati, dipoto, dibuka bajumu, dipajang di rumahmu. Nggak ada yang mau, ngamuk-ngamuk. Giliran Tuhannya mau. Miftah. Suryani. Monitor. Suryani. Katanya ada Arom di bawah. Nah, Bang Arom. Ridwan. Ada kuburan nih. Kuburan ya. Kalau kepencet yang teman muslim, kalau kepencet dibatalin aja, di cancel. Kuburan. Tugo. Ya, assalamualaikum Tugo. Bang. Assalamualaikum Bang Brenda. Waalaikumsalam. Mau ke Bang Handi nih. Tadi itu saya nyata sampai di 401.300. Terus nggak ingat lagi. Berapa lagi Bang? Mana tahu nanti ada rezeki untuk bulan Ramadan acara itu saya bisa transfer. Di BTN tadi Bang ya? Di Bank BTN Bang. Jadi nomornya 401 3000 17173. Saya ulang ya Bang ya. BTN 401 3000 17173 Bang ya. Iya. BTN. Oke, Bang. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bentar Bang ya. Ya. Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya. Bukti TF-nya bisa ke saya Bang, ke nomor saya 081
Bentar Bang ya. Bentar pelan-pelan ya Bang. Ya. Bang ya. Bukti TF-nya tadi Bang ya. Ya. Bang. 0813. Bentar Bang entarnya. Bukti TF. Bentar, saya dapat dulu. Nah, bukti TF berapa? 0813 813 9233 9233 7800. 7800. Saya ulang Bang ya. Bukti TF 0813 Ya. 9233 Ya. 7800. Siap, betul Bang. Itu Bang Andi ya. Ya. Siap Bang. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Bang Tugo di mana Bang? Di Medan saya Bang, di Medan. Oh di Medan, Masya Allah. Siap Bang, makasih. Iya Sebelumnya. Bang, sukses selalu Bang ya. Kirim salam sama Bang Juma juga, Gurunda. Siap Bang. Ganjar. Ini pejuang-pejuang umar-umar di Indonesia. Allah karim. Semoga Allah sehat kita semua Bang ya. Amin. Ya. Amin. Oke Bang ya, turunkan saya Bang ya, biar saya bisa langsung nyimak terus Bang. Siap, makasih Bang Tugo. Iya Bang ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi, monitor. Robi, D Arisa, macam panggilan apa di bank ya kan? D Arisa. Bang Blender. Ya. Teman-teman, tolong saya jangan di DM, gue nggak ngerti, gue nggak pernah buka DM loh. Iya serius. Ya, WA-nya kemana orang di moto WA Bang? WA aja kan udah sering ngumumin di YouTube ada nomorku. Nah, oh menghubungin Bang Hendy di YouTube Bang Hendy buka teman-teman, ada nomor WA-nya di situ. Karena di DM Bang Hendy nggak pernah buka WA, DM, nanti dipikir sok. Betul, jarang nggak pernah gimana DM-nya sih dibuka itu, yang mana? Kotak masuk itu? Ya, kotak masuk itu Bang Handi yang ada di situ. Terus kemudian ada permintaan di situ. Nah, geser ke kanan itu ada tulisan permintaan warna. Biasanya kalau belum dibuka ada titik warna merah itu. Oh, Kalau Bang Handi nggak ngerti, gampang. Caranya adalah aplikasi TikTok ditekan nama, ya kan? Terus kemudian ada tulisan hapus. oh itu ke dia nih, bagus. Keluar dari TikTok gitu ya? Bukan keluar doang, dihapus. Dihapus permanen. Permanen, jangan download lagi. Oh Ya, iya, dah, pinter. selesai. Dengerin tuh teman-teman, dengerin tuh. Tapi jangan dipraktekin, dengerin doang. Bu, siapa namanya nih? Bulan. Halo. Kata si Melodi, ajaran sesat. Iya. Ya nggak apa-apa, didengerin aja, jangan dilakuin gitu. 15 oten tadi tumbang sama Bang Juma. Aku hitung loh, saya tulis satu-satu, Masya Allah. Iyalah. Nah, ada ujungnya imani saja ya kan. Tapi itu loh tadi loh itu Galatia 4 nomor 18, nomor 19 ya. Kok bisa ada laki-laki bersalin ya? Sakit bersalin. Ya Bang Andi, aku mau ngomong itu Bang Andi. Coba buka di CNN ya. Ini berita 2019 tentang Yesus itu adalah, maaf ya, homreng di sini. Ada filmnya. Itu filmnya ada di Netflix. Nggak tahu sudah diblokir atau belum. Jangankan yang itu, Abang. Di Bible aja kadang-kadang kita kasih data dia lawan, apalagi di luar Bible. Itu. Jadi itu
dia merujuk ke situ memang datanya itu. Itu komentator ketik aja komentar Kominfo soal film Yesus GAY ya di Netflix. Nah itu di CNN. Itu filmnya Yesus GAY gitu di situ. Film Netflix itu. Judulnya itu The First Temptation of Christ di situ. Judulnya itu. Dari Brasil. Wah, Brasil lagi, Masya Allah. Brazil apa Brasil? Iya, Brasil. Ya, terserah. Ya, the first temptation ya of Christ gitu. Di Netflix, Bang. Aditan monitor, Aditan. Jadi kan teman-teman kan dulu pernah ada paus, dia masuk di berita bahwasanya memberkatin, boleh, gereja boleh memberkati perkawinan sesama jenis. Ada tuh ya, itu dari paus. Nah, tema ini pernah kita selalu angkat gitu ya, tentang sama Kristen, teman-teman Kristen. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Mereka itu sepele gitu loh, sepele, nggak pernah mau peduli. Aku nggak ngerti nih waktu ini. Maksudnya gini loh, ada respon, wah nggak bisa gitu, tapi memang nggak peduli. Ini sangat bahaya menurut aku. Nah, ternyata benar. Ketika perkawinan sama jenis itu dibolehkan, sekarang kan ada lagi perkawinan dengan babi manusia. Ada kan? Di Eropa tuh diberkatin. Gila nggak? Ada kawin dengan babi tuh. Kan udah viral tuh. Itu diberkatin lagi. Kan kalau nggak apa ya? Sebenarnya bahaya ini kalau dibiarkan. Ini juga mau tenten kayak gini. Ini Bang Blender maksudnya cemburu, dia nikah sama babi gitu. Bukan. Pengen. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa gitu? Gereja pendeta yang perwakilan dari Kristen kok membolehkan memberkati gitu loh. Kan parah itu. Kenapa seperti itu? Itu kan bahaya itu. Bang Blender nggak boleh gitu dong. Kan memang kan gini loh. Selama tidak ada larangannya kan boleh. Nah, kan ngeri tuh. Ada nggak larangannya? Coba saya tanya. Memang nggak ada sih memang. Oh, kok Bang Blender protes? Ini Bukan dengan Nggak pendetanya boleh tuh. gitu. Maksud aku pendetanya Bang mewakili Bang, kok dikasih izin Bang? Aduh matilah sama babi, tidur sama babi. Aduh parah kali Bang, parah. Dan orang ini pun nggak peduli oten-oten ini, merasa bangga. Merasa pun di Indonesia pun bisa jadi gitu kan. Makanya parah, berat. Enggak, kalau aku berbasis data teman-teman ya, selama nggak ada larangannya, ya memang nggak ada larangannya, mau gimana? Kalau ada larangannya, aku bilang ada larangannya. Kalau nggak ada larangannya, ya nggak ada larangannya. Gitu loh. Seperti gini, perintah misal, ada nggak perintah atau ya perintah untuk menikah gitu ya? Ada nggak? Nggak ada. Di Kalau di kekristenan, mereka nggak ada. di kekristenan ya, saya nggak tanya di Yahudi. Kalau di Yahudi beda, ini di kekristenan ada nggak? Nah kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, kan begitu kan jawabnya kan. Kalau ada dalilnya kita bilang, kalau nggak ada dalilnya kita bilang nggak ada. Perkawinan aja ya, nikah nggak ada ya di kitab mereka. Nah, nikah Kata nikah nggak ada. itu kan bahasa Arab tuh nikah. Iya. Khobil tu nikah, watas wijah bil mahril, nah, itu kan nikah. Saya terima nikahnya, ya kan nikah kan. Khobil tu nikah. Tahu Bang Blender mau ngulang 2 kali? Nggak ini ya. Tapi ini ada berita nih di NTT gitu ya, di Kelurahan Liliba, Kota Kupang, itu menyegel lokasi pembangunan Masjid Darul Amanah di Kelurahan Liliba, Senin 26 bulan 1 2026. Ini nggak bisa ngebayangin ya kalau gereja yang diginiin ya, heboh lagi nih, pasti digoreng-goreng terus nih. Giliran masjid yang dilarang, kita sebagai muslim ya ikuti aturan yang ada di sana gitu loh. Kalau nggak memenuhi syarat ya SKB 2 menteri ya is oke, nggak apa-apa. Tapi coba kalau gereja lagi, oh digoreng sampai gosong itu. Udah baca beritanya belum tuh teman-teman?
Baru-baru ini Bang, baru-baru ini. Sudah. Udah ya? Hmm. Iya. Baru tanggal 26 kemarin. Dari pihak mereka. Ya ini saya buka aja situ beritanya. Warga kelurahan di Liba, Kota Kupang menyegel lokasi pembangunan Masjid Darul Amanah di Kelurahan Liliba Senin 26 bulan 1 2026. Tindakan penyegelan ini dilakukan secara sepihak oleh warga menyusul adanya pembangunan masjid yang dinilai belum mengantongi izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Ya kalau memang belum memenuhi izin ya it's okay, no problem. Kan memang harus memenuhi syarat itu kan, SKB 2 Menteri. Harus ada 90 masyarakat setempat yang beragama Islam misalnya. Terus kemudian 50 tokoh agama yang menandatangani, divalidasi tingkat kelurahan dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam sih ya tidak menggoreng ya sebelum bukti valid datanya seperti apa. Kan itu. Tapi coba kalau yang di sebelah langsung itu digoreng. Tidak apa namanya? Tidak adil. Benar-benar. Nah itu. Tidak adil katanya. Heboh gitu. Heboh pasti. Ya kalau kita sebagai muslim ya is okay aja. Ya kalau memang nggak mau memenuhi syarat ya sudah. Ya tolong panitia juga di sana ya jangan diteruskan. Itu ya. Kalau kita coba kalau kita intoleran lah. Apalah kan gitu. Coba nanti kalau ada gereja yang dilarang, misalnya nggak memenuhi syarat, pasti itu bunyi semua tuh. Benar tuh. Tahun 98 itu dibakar kan masjid, 3 masjid di Kupang kan. Kupang sana ya, di Kupang ya. Iya. Itulah. Arah memang Newton ini. Jadi gereja itu Si Aditan ini siapa sih kok naik turun ini? budget dulu mungkin. Hah? Lo Kayak kepencet gosok. naik lagi 3 kali lo kepencet masa. Kayak gosokan. Aku mau tanya gitu terus kok dia hilang, kemana dia? Turun dah. Yaudahlah jangan dinaikkan lagi lah. Pusing aku lihatnya. Jadi si Arom bilang gereja itu dari dia 1 minggu itu aja 50 juta per minggu. Jadi kalau sebulan udah 200 juta itu dari pemilik gereja berbagi dengan pendeta. Mereka sistemnya gini, pendeta berapa kau bisa siapkan jemaat aku bangun gereja? Makanya berlomba-lomba jadi ada yang bisnis. Kadang-kadang apa ya Oten ini ya, fitnahnya itu tukang fitnahnya itulah. Pernah di sini sekali ya membangun gereja kan peraturannya mesti 70 warga setempat ya, 70 persetujuan 70 warga setempat. 90. 90 Bang ya? Iya 90. Ya, 90. Jadi kan mereka ketika mau bangun sebuah gereja, pastilah wilayahnya itu mayoritas Kristen, kan begitu, mayoritas lebih diprioritaskan. Nah, kalau kita Islam, kita nggak begitu kok. Tetapi ternyata nggak disetujuin itu di dalam satu wilayah itu ada berbeda denom. Jadi yang berbeda denom ini yang tidak setuju. Nah, misalkan contoh dibangun gereja Protestan, di wilayah situ ada karismatik, ada Advent. Tetapi difitnah kita Islam, kan jahat itu. Padahal internal mereka sendiri yang tidak setuju. Karena cakar-cakaran kan, sama-sama nggak senang kan. Wah, apalagi karismatik bangun gereja. Inilah jahatnya. Memframing aja kerjanya. Parah. Ini kan nanti diganggu merasa terjolimin. Wah, minoritas. Kalau nggak fitnah hotel ini, bukan hotel lah namanya itu. Itu kasus-kasus terjadi tuh. Yang jelas kami muslim itu nggak akan memframing hal demikian kok. Iya. Bang Andi, aku tak izin turun ya, aku mau ngantuk Bang Andi. Iya. Bang Blender, host, Oke, Bang. Bang Baal, Guru Zuma, teman-teman di bawah, thank you yang udah follow dan udah ngasih gift. Siap, Saya siap Bang doakan Andi. semuanya saudara saya yang di atas maupun di bawah sehat selalu ya. Amin. Kita insya Allah nanti kedepannya
agar diberikan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bang Andi, sebentar Bang Andi sebelum turun promo lagi dong. Itu YouTube-nya mungkin ada yang belum tengok tadi. YouTube-nya reaction-nya Ardiansa Arif Reaction. YouTube apa? Oh, YouTube saya yang Ardiansa Reaction. Iya. Iya. Oh ya, boleh. Kalau mau. Ada yang WA berapa orang nih? 3 orang. Oh ya. Yang ini. Ardiansa Reaction ini ya kan. Ini. Oke, assalamualaikum Ini teman-teman. Ardiansa Reaction. Ya. Dan yang ini tayang besok 19.30. Saya menanggapi pendeta Bambang Nursena. Kalau biasanya diagung-agungkan Oten ya kan. Ini kalau berani debat sama Bambang Nursena, kalau berani. Saya berani teman-teman. Dia yang nggak berani gitu loh. Saya berani. Dia yang nggak berani. Mau saya kapan? Boleh. H2H boleh, 2 lawan 2 boleh, 3 lawan 3 boleh, mau saya. Gitu ya. Jadi besok 19.30 tayang. Silahkan di subscribe dan ditunggu ya. Thank you. Udah gitu aja. Thank you. Dan juga channel Ardiansa Arif. Yang ini. Yang ini adalah yang Ardiansa Arif ini debat lintas agama yang live ya teman-teman. Kalau yang Ardiansa Arif ini yang live. Ngeblur ya. Kenapa ngeblur? Kok aneh? Waduh, diganggu roh ini. Hush. Udahlah, pokoknya inilah. Nah ini, pokoknya Ardiansa Arif inilah. Ini yang ini live diskusi lintas agama. Kalau yang tadi reaction. Gitu aja, mohon maaf Bang Handi, Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya. Ganggu waktunya teman-teman. Dan saya izin turun dulu, saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya Intinya kalau Pak Bambang Nursena itu memang dia nggak bisa diskusi dia. Nggak mau dia itu debat sama Muslim. Dari dulu nggak mau dia. Prof Ali aja kemarin di jadwalnya nggak mau dia. Kalau Bambang Nursena ya. Tapi apa ya? Kayaknya sih ke depan kita lebih condong diskusi jangan sama pendeta, sama guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia dari Kristen, cocoknya gitulah. Karena literasi bahasa Indonesia babak belur semua. Coba kekal, ya kan? Cocoknya gitu sekarang. Kekal, Esa jadi kesatuan. Mereka tidak mengapa KBBI. Nah inilah coba, memang cocok sama guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia. Gue pernah. Pernah, Bang? Kebetulan kan dia guru bahasa Indonesia sama. Kita berpatokan sama KBBI ya. Mohon maaf, kami di KBBI itu memang kadang pakai, kadang enggak. Kami punya kamu sendiri. Nggak bisa juga. Ya kayak itu tadi arti esa, itu kadang dia bilang kesatuan. Gitu, nggak bisa. Nggak bisa, tetap juga dia bawa keimannya Bang. Iya. Kan rusak kan? Bahaya itu. Contoh tadi, apa arti bersalin? Dia nggak mau. Nah, kan bahaya itu. Jadi cenderung dia semua itu kemajas. Memang harus ada yang majas, ada yang tidak bisa ditafsirkan, ada yang bisa ditafsirkan kan gitu ya. Iya. Pokoknya kalau udah mentok tuh ya itu kan cuma perumpamaan itu kan larinya ke situ sih. Itulah rusak. Kalau ini anak sekolah kita kan bahaya nih. Kata-kata satu kata kekal. Anak suruh bertanya sama SD, Bu, kekal itu apa ya Bu? Kekal tetaplah abadi selama-lamanya, tidak berubah. Oh iya. Apakah kekal itu tidak mati Bu? Oh tidak nak, tidak mati. Bu, saya mau nanya, Tuhannya Kristen itu kekal nggak Bu? Kekal nak, kekal katanya. Coba lah kan hancur lah. Nggak, gimana nggak bingung? Kekal nak, kekal katanya. Coba begitu giliran iman dia kekal katanya. Begitu giliran bahasa, oh tidak mati. Tuhannya pernah mati. Aduh, hancur bah kalau ini rusak. Kata sebuah kata saja, gara-gara iman mereka hancur. Tapi tetap kita sabar menghadapi mereka. Karena sebenarnya diskusi itu kita sebenarnya itu diskusi tujuannya bukan mengganggu iman Anda untuk mengislamkan Anda semua, enggak.
Tapi tujuan kita diskusi itu, mari kita berbahasa Indonesia dengan baik, Yes. sebagaimana data yang tertulis. Yes. Itu loh, itu aja sih. Benar. Mantap. Ini Kang Baal sama Aki Fandi chat nomor HP. Ya. Gimana? Chat WhatsApp. Oke, siap. Itu mana ini Kang Baal? Woi Kang Baal. Chat juga. Siap. Sip. Oke, lanjut Bang Andi. Aya naon ribut kieu. Santai. Penting itu kalau gitu. Gulung orang. Wow, saya ini anak baik kok suruh gulung gimana? Gulung ombak. Oh, gulung. Terus gimana tadi itu lo sama si mata pisau? Kayak nggak imbang amat. Res, topik apa tadi tuh? Kayak nggak imbang amat sih diskusi sama dia. Dia baca WA. Aku tenggelam. Baca WA dia. Lagi main game dia mah. Oh, membahas batu. Batu lagi. Yang jelas umat Islam itu nggak nyembah batu. Nggak ada. Ka'bah itu kiblat arah doang, bukan menyembah Ka'bah. Nggak ada umat Islam menyembah Ka'bah. Yesus juga bersujud. Masa Yesus sujud menyembah pasir? Kan enggak juga, kan menyembah Tuhannya kan gitu. Jadi akal lah dipakai. Tapi giliran dia ingin menjatuhkan, tapi nggak masuk itu barang secara menjatuhkannya begitu. Karena setiap ingin menjatuhkan dia jatuh sendiri dengan data yang ada di Bible. Gitu. Jadi teman-teman muslim yang kurang piawai belum berpengalaman ya, hindari juga lah diskusi ya. Nanti kalau jadi main-mainan sama orang-orang kayak anak buahnya Edis dan herder-herdernya itu. Ya, nggak perlu dijawab, nggak ngerti. Tanya mereka nggak perlu jawab. Itu Agus siapa tuh? Agus monitor. Agus simpel. Biasanya gini hari ada kepas loh. Kemana itu anaknya? Nggak ada dia. Pangeran. Bang Ever. Ini kenapa sih pada nggak ngomong ya? Ada apa ya? Jangan-jangan nggak punya mic. Jantungan kepencet mungkin. Izin Bang Blender, Bang Andi izin dikit, izin kawan-kawan muslim ya. Kalau komal saya ini di atas jam 12 malam, itu perempuan nggak dinaikkan lagi untuk kawan-kawan muslim, saudara-saudari kita yang muslim. Maupun itu debaters ya. Izin kalau di komal saya. Di atas jam 12. Kalau di sini berarti jam 1. Di atas jam 1 itu nggak dinaikkan lagi kawan-kawan yang muslim. Kalau Kristen nggak apa-apa, yang muslim jangan. Kecuali Bunda Rama boleh. Bunda Rama juga saya nggak naikkan kadang Bang Andi, karena kan perempuan. Kalau dulu kan masih pakai aturan api kan di atas jam 12 itu nggak boleh lagi tuh. Gitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Tidur. Tapi kalau misalnya blender nih pakai bra, boleh naik? Boleh. Boleh kan udah malam gitu loh. Kecuali oten. Ya, kami menghargai. Nah, lanjut Bang Andi. Tapi sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu kalau nggak tanggal 17 April 17 Februari atau 18 Februari gitu ya. Jadi teman-teman ingat kali-kali kemarin ada yang bolong, cepat dilunasin sebelum masuk bulan suci Ramadan berikutnya. Ini himbauan aja nih. Oh iya, mau puasa gini, disinilah kesempatan Oten menyerang kita. Wah,
Pas puasa diskusi sama mereka, wah dibuatnya kita emosi. Ini kesempatan mereka pasti sabar kan begitu. Kesempatan Oten. Oh, di diskusi puasa. Ibu Baby di Kanada 19 Februari ya, Kanada. Oh, di Kanada itu summer ya? Apa summer apa Kanada ya? Kita duluan dari Musim. Enggak, biasanya kalau di Kanada itu kalau lagi musim snow Mas. summer itu biasanya enggak ada sampai 18 jam puasanya gitu loh. Beda kalau kita Indonesia kan stay itu jam mulai dari jam 5 lah ya, start sampai jam 6. Itu berapa jam ya? 12 jam ya? Kita ya? 12. Kalau summer panjang katanya. Kalau di summer sana itu bisa sampai 20 jam loh. Baru selesai ini buka puasa gitu ya. Bentar lagi sahur loh. Malam iya. Iya benar, winternya yang pendek. Gitu. Tahu tuh Mbak Baby Dewa, pernah nggak ngalamin itu demikian tuh? Pernah aku. Oh, waktu Mbak Aldi Burundi ya? Iya Burundi. Aku dari Dili. Aku dari Dili ke Kupang terus ke Jawa kan. Kok Indonesia ya? Indonesia. waktunya kok nggak jalan-jalan, dia bilang ini, kok tetap aja dia bilang kacau dia bilang ini. Padahal udah lapar kan. Ya kalau mau cepat buka puasa itu, misalnya udah penerbangan dari Jakarta langsung ke Papua aja, sampai sana langsung buka puasa, gak beda 2 jam. Itu cepat itu, betul. Cepat itu. Betul. Itu ngalami saya di. Kok orang waktunya kok tetap nggak jalan-jalan dia bilang ini. Bos lapar banget dia bilang. Kalau di Amerika itu katanya kalau kena waktu apa yang lama itu kan lama juga katanya ya. Kasihan ya. Iya, kalau lagi summer lama. Summer ya. Oh, musim summer itu ya istilahnya. Iya, siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau winter mungkin kebalik kali, siangnya pendek, malamnya panjang. Kalau winter. Jadi kalau siang itu mataharinya nongol terus. Kalau lagi summer tuh. Kalau winter mataharinya ngumpet gitu. Ya. Tapi kenapa ya nggak berhitung jam ya? Tapi sayang loh kalau berhitung jam, misalnya nih udah jam 6 misalnya ya, masih matahari terang benderang, gimana itu? Bambal. Ya, Oten, kalau kita puasa takjil, mereka duluan cepat makan. Aduh, ampun kali ya, betul. Duluan orang tuh. Jam 2 udah cong makan. Parah memang Oten. Yang paling kadang-kadang nyebelin tuh kalau kita lagi buka puasa di jalan ya, di restoran apa di mall gitu ya. Ya. Kadang kita yang puasa nggak dapat tempat duluan. Nggak dapat tempat kita. Tapi mau diapa lagi lah, orang duluan dia kok. Apalagi kalau lebaran. Waduh, tetangga pun banyak Oten. Pagi kita belum sholat. Juga itu Oten itu. Ikut. Jadi pagi tetangga sama Oten, aku pernah. Pagi kita belum pergi sholat, udah datang dia. Minal izin ya, masak lontong kalian kan katanya. Aduh, iya bu, masak lontong, mohon maaf. Ya, banyak pasti enak lah lontong kalian. Setengah malam kami nggak makan lah, memang sengaja nggak masak. Iya bu, nantilah kami tunggu pulang sholat. Nggak bisa pagi-pagi ini rupanya lontongnya katanya. Nggak bisa lah bu, tunggu pulang sholat. Wow, belum itu sampai sholat dari depan. Itu kasuistik lah itu lah. Ya, memang itu bang, betul. Wah, aku capek lah memang. Itu artinya dia menghormati itu Bang Bren, menghormati gitu loh. Nah, tapi kan kita kan tunggu pulang sholat dulu. Memang kan ada bertangga sama orang tua kan. Waduh, habis lontong, 3 lontong udah. Ini Oten nih. Senang kali. Kayaknya Panadol itu Kristen, Panadol itu. Panadol. Kok dia buat nama Panadol, kita yang harusnya buat nama Panadol ya kan? Kalau dia Kristen, Kasih aja kalau dia Panadol, kita kombanderin. Panadol. Ya.
Weh, kabur dia takut masih dengerin suara. Takut dijebak. Udah mulai Apalagi Pak Jos ya, hati-hati kejebak. Padahal sebenarnya udah kejebak ya Mbak Al, baru hati-hati, udah kejebak dia. Bolak-balik kejebak dia berarti. Udah kejebak terus dia bilang hati-hati kejebak. Kalau dia mau jawab dia tahan mute lama dulu. Kenapa di mute? Saya tidak mau terjebak. Saya tidak mau terjebak. Mikir dulu dia, lama. Terus kalau ngomong panjang tuh jangan dipotong. Enggak, dia Jangan potong motong kok. handicap jangan dipotong. Padahal semua di mute. Lucu itu Pak Jos itu. Aduh gimana ini nggak ada nih? Aku mau tutup YouTube dulu ah. Iyalah, kita close aja dulu lah, Bang Andi, karena teman-teman Oten juga pada kagak ada nih. Siap. Iya, Bang Blender, lebih enak kalau Bang Blender yang tutup kayaknya. Lebih menggigit. Mau tutup lah Bang Blender? host. Oke. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengunjungin Komal ini. Terima kasih buat yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih telah mendukung kita sebagai apologet dalam hal berdakwah ataupun membentengin Islam dari pemurtadan mereka. Kita mengharapkan ridho dari Allah atas dukungan kita ini. Kita mengharapkan ridho dan rahmat. Terima kasih buat teman-teman saudara yang telah memberikan gift-giftnya. Semoga Allah balas lebih dari apa yang kalian berikan. Dan kita berharap dengan adanya diskusi di sini mempertebal iman kita di Islam, memperkuat akidah kita di Islam, dan yang terkhusus adalah kita berharapkan kepada Allah agar kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah, dan kita juga berharap kepada Allah anak keturunan kita dijauhi dari pemurtatan mereka, tetap juga dalam keadaan mati la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan di sini semuanya, teman-teman ya. Itu yang kita harapkan. Karena masalah hati itu hanya hak mutlak milik Allah. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak anak-anak kita. Kita hanya berdoa, meminta kepada Allah. Nah, dengan adanya saudara-saudaraku mendukung semua ini, itu yang kita harapkan, semuanya kita di sini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama di surganya Allah nanti. Amin, amin. Itu saya mewakili dari host dan tamu yang ada di atas ini memohon maaf apabila ada kata-kata perkataan yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap datangnya dari Oten. Itu mari kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Out there, after knowing they play Genshin, okay, he play Genshin. What you mean? Ego is extra. Not in at home. So where are you going there, right now, Mattia? Thank you, Mattia, for your last God bless, Mattia. You at the gym there, right now, Mattia? So I mean, maybe later I will check it little by little. So I want to buy Bidamen. You know Bidamen? Now, yeah. Right now, where you go if you at not home, Matthew? What the problem if you play with keyboard? Your hand is hard to use that. Yeah, where you going there right now, Matthew? If you're not at home, huh? No, I'm home. Lah. And the first you say you're not home then.